Remaja itu yang dikenal sekitarnya sebagai sosok yang pintar, santun, dan penurut. Juga menyerang ibunya yang berhasil selamat meski terluka parah. Sebenarnya apa yang terjadi hingga remaja belia itu gelap mata? Remaja yang mengaku sempat mendapat bisikan sebelum menyerang keluarganya sendiri itu kini menyesali perbuatannya. Saudara, pada Sabtu dini hari 30 November, polisi mendapati dua jasad yakni APW berusia 40 tahun dan RM berusia 60 tahun di lantai dasar rumah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara satu orang lainnya yang merupakan ibu remaja itu mengalami luka serius langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Polisi langsung menangkap remaja itu dan diserahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Jakarta Selatan. Polisi juga menemukan pisau yang digunakannya. Korban ada dua yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Ya. Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan security, sementara diduga senjata tajam berupa pisau. Korban ada beberapa luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia. Usai menyerang keluarganya hingga membuat ayah dan nenek meninggal dunia, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri hingga keluar kompleks perumahan. Pelaku berhasil ditangkap petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Saat ditangkap Satpam kompleks, pelaku dalam keadaan berlumuran darah. Saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Setelah olah TKP Sabtu dini hari, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan siangnya menggelar olah TKP lanjutan di lokasi pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja berusia 14 tahun. Olah TKP lanjutan dilakukan guna menyamakan keterangan remaja dengan kondisi TKP, sekaligus mencari alat bukti tambahan. Polisi pun mendalami motifnya. Polisi masih menyelidiki motif di balik penyerangan yang berujung kematian ayah dan nenek yang dilakukan oleh remaja terhadap keluarganya. Berdasarkan pengakuan, sebelum menikam keluarganya, ia mendengar bisikan yang membuatnya gelisah. Kepada polisi, ia mengaku pembunuhan dilakukan saat semua penghuni rumah sedang tidur lelap. C4 ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa ceritanya? Ya interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, tangis remaja pecah di ruang pemeriksaan. Ia mengaku sangat menyesali perbuatannya. Polisi mengungkap kronologi tragedi penyerangan yang berbuntut ayah dan nenek meninggal, sementara sang ibu terluka parah. Kejadian berlangsung Sabtu dini hari 30 November saat penghuni rumah tidur. Dengan sebilah pisau dari dapur, remaja itu menyerang ayah dan ibunya di kamar di lantai 2. Ayahnya pun lari ke lantai bawah untuk menghindar. Mendengar keributan, sang nenek keluar kamar dan juga menjadi objek penyerangan. Ibunya selamat karena serangan sang anak tak mengenai organ vital yang langsung meminta tolong ke tetangga. Setelah proses otopsi selesai dilakukan, jenazah ayah dan nenek diserahkan tim forensik ke keluarga.
Kedua jenazah pun disalatkan keluarga di rumah duka Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati sebelum dibawa keluarga untuk dimakamkan. Jenazah ayah dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara jenazah nenek dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Tetangga mengungkapkan almarhum atau sang nenek semasa hidup dikenal sangat baik dan gemar membantu tetangga sekitar rumah. Terlebih korban juga aktif jadi pengurus di Dewan Kesejahteraan Masjid dan paguyuban di perumahan. Polisi kini menetapkan MA, remaja 14 tahun yang menyerang keluarganya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman 15 tahun penjara. Saat dimintai keterangan kemarin, ia bisa menjawab pertanyaan penyidik. Ia juga sudah mengakui perbuatannya. Polisi sudah memiliki pengakuan dan alat bukti yang cukup. Selain itu, hasil tes urin anak yang berhadapan dengan hukum negatif. Karena masih di bawah umur, ia tidak ditahan dan dititipkan di rumah aman milik Balai Pemasyarakatan. Anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Anak ini mengakui tindakannya? Iya, dia mengakui. Ya, oleh karena itu ya, tapi kita tetap dalami. Kita dalami. Untuk sementara ini tetap kita dalami. Ya, siapa? Pasalnya apa ini? Untuk pasalnya kita kita terapkan adalah 338 KUHP, kemudian subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Lanjut dengan juga kita lapis dengan pasal 44 ya, ayat 2 dan 3 gitu, Undang-Undang KADRT. Anak yang berhadapan dengan hukum masih diperiksa psikolog forensik untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Atas proses penyidikan yang telah berlangsung hingga kini, pakar pelindungan anak mengingatkan pentingnya pihak berwajib untuk memastikan anak mendapatkan pendampingan. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini diduga pelakunya masih usia anak. Dalam hal ini adalah usia 14 tahun. Tentu usia itu adalah usia tumbuh kembang yang sejatinya memang masih membutuhkan intervensi pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, proses terhadap yang bersangkutan harus tetap mengacu kepada Undang-Undang 35 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peristiwa tragis di kompleks perumahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan menarik perhatian masyarakat. Betapa tidak, remaja yang dikenal santun, pintar, dan penurut mengaku mendengar bisikan hingga menyerang keluarganya. Masyarakat diminta lebih peduli untuk mencermati perilaku anak agar bisa cepat mendapat pertolongan jika ada sedikit saja perubahan perilaku dan kebiasaan anak.